finnar. Salah satu resiko yang harus diterima oleh orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, sekalipun yang haram tersebut digunakan dengan tujuan untuk kebaikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah memiliki malaikat yang ditugaskan oleh Allah berada di atas Baitul Maqdis yang ada di sana di Palestina, yang mana malaikat ini setiap hari menyeru dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, maksudnya di sini entah itu zatnya yang haram atau didapatkan dengan cara yang haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima, entah itu amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah. Jadi selama mengkonsumsi makanan yang haram, resikonya itu tidak diterima amal ibadahnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan di antaranya juga kata Nabi SAW yang diriwayatkan secara marfu' bahwasanya barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian harta tersebut digunakan untuk menyambung tali silaturahmi. Ini contoh misalkan, saya mau mudik karena rencana mau lebaran, mau mudik tapi uang enggak ada. Kemudian saya dapatkan uang itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram agar saya bisa mudik. Seperti itu. Padahal tujuan saya mudik itu baik, untuk silaturahmi, untuk mendatangi kerabat, untuk mendatangi keluarga, tujuannya baik. Atau barangkali ada keluarga di kampung mau datang ke rumah kita, enggak ada ongkos, kita carikan ongkos, tapi mencarinya itu dengan cara yang haram. Walaupun tujuannya baik agar tersambungnya tali silaturahim, atau tasaddaqa bihi, atau menggunakan harta tersebut untuk bersedekah. Jadi mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian apa? Kemudian digunakan untuk sedekah sekalipun, au anfaqahu fi sabilillah, atau diinfakkan ke jalan Allah, bangun masjid, bangun musalla, nyumbang untuk pesantren, kemudian membiayai anak yatim di pondok tahfidz, atau barangkali memberangkatkan orang haji dan umroh. Itu semua dilakukan, namun didapatkan dengan cara yang haram hartanya. Apa? Jama'allahu lahu dzalika jami'an thumma qadhafahu finnar. Semua harta yang telah dia keluarkan, yang dia dapatkan dengan cara yang haram, yang dia keluarkan untuk kebaikan, semua harta itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Kemudian ditampakkan di depannya, dan kemudian dia dengan hartanya tersebut semuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Ini maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak bisa dibayar. Seperti itu. Mungkin barangkali penilaian manusia, kalau mendapatkan dengan cara yang haram digunakan untuk kebaikan, itu barangkali bisa membuat Allah itu senang. Tidak. Itu barangkali bisa membuat Allah itu bahagia, bangga. Tidak. Karena Allah Maha mengetahui dari mana sumber harta yang kita dapatkan, walaupun untuk kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau toh sumbernya itu dari sesuatu yang haram. Korupsi, untuk apa korupsi? Buat bangun masjid, tidak ada manfaatnya. Mengambil hak orang lain, untuk apa? Untuk membiayai karyawan umroh, tidak boleh. Atau barangkali memotong gaji karyawannya tanpa sepengetahuan karyawannya, tanpa komitmen, adalah bentuk kezaliman. Walaupun tujuannya adalah untuk memberangkatkan karyawannya umroh,
tanpa alasan yang tepat. Semuanya itu sekalipun tujuannya untuk kebaikan, maka di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kan kita pernah dengar cerita ada aktor yang mana dia itu mencuri untuk siapa? Untuk orang miskin. Mencuri untuk sedekah. Ya, secara kasat mata dinilai ini baik, tapi dalam agama Islam tetap ini dihukumi haram, walaupun tujuannya adalah baik. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain sekalipun tujuannya untuk kebaikan, tidak boleh. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah syair ilmu fikih, wa ta'atu mimman haraman ya'kulu mithlu bina' fawqa mawjin yuj'al. Ketaatan, kebaikan yang dibangun di atas sesuatu yang haram itu laksana kita membangun istana di atas laut. Kebaikan yang kita bangun, yang kita jalankan di atas sesuatu yang haram itu laksana membangun istana di atas laut. Sulit, mustahil membangun istana di atas laut. Sama dengan orang yang mengambil hak orang lain, ya, atau bekerja di tempat yang haram sekalipun tujuannya untuk kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada alasan untuk membela orang yang bekerja, ya, atau mendapatkan harta dengan cara yang haram walaupun tujuannya adalah kebaikan. Oh, begitu ditangkap kasus korupsi, lalu tetangganya bilang, tapi dia baik Pak Ustaz, tiap minggu ngasih sedekah nasi kotak. Ya, yang sedekahkan tak seberapa dengan yang dikorupsi, betul tak? Kerugian negara berapa, yang disedekahkan juga berapa. Tapi dia baik Pak Ustaz, tiap Idul Adha bagi 2.000 kupon. Nah, kerjanya apa? Bandar narkoba. Tidak ada manfaatnya. Karena ketika dia mengedarkan obat jauh lebih bahaya, lebih besar bahayanya, resikonya ketimbang dia membagikan kupon daging kurban. Berapa banyak orang yang rusak karena obat-obatan? Berapa banyak orang yang hancur kehidupannya gara-gara narkotika dan sejenisnya. Ini tidak bisa dibela. Cuma terkadang, ya, orang kita ini dengan kebaikan yang sedikit itu seakan-akan melupakan keburukan yang sangat besar. Padahal keburukan itu imbasnya luar biasa. Hanya gara-gara diberikan sembako, diberikan kupon, lalu kemudian tidak memandang orang itu mendapatkannya dalam cara apa, tidak bisa. Inilah yang menjadikan sebab tertolaknya doa kita, tidak diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ruwiya anna As-Siddiq radhiyallahu anhu syariba labanan min kasbi 'abdihi. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar itu merasa haus. Ketika merasa haus, meminta minum kepada budaknya. Maka diambilkan oleh budaknya itu susu. Thumma sa'ala 'abdahu faqala takahantu liqaumin fa'atawni. Setelah diminum, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar baru sadar, ya, ini air dari budaknya. Maksudnya bukan airnya Sayyidina Abu Bakar, tapi air milik budaknya. Diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya, dulu kamu kerja apa? Kata budaknya, dulu saya ini seorang peramal. Takahantu, kahin, seorang peramal. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar tahu, ya, peramal dulu pekerjaan seorang budaknya ini, maka susu yang sudah terlanjur minum itu, apa yang beliau lakukan? Fa'adkhala usba'ahu fi fihi wa ja'ala yaqayyimu hatta dhanna annahu satakhruju ruhahu. Dimasukkan tangannya, jarinya ke dalam mulut sampai dalam, kemudian dikeluarkan, baru kemudian dimuntahkan. Ini bentuk kehati-hatian Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau kita melihat secara sekilas, ini kan profesi dulu yang tidak dijalani atau ditekuni lagi oleh budaknya. Karena budaknya dulu seorang peramal.
seorang tukang sihir. Ya, karena dalam agama Islam peramal atau tukang sihir itu hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mendatangi tukang peramal, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang datang peramal, yang datang ke dukun untuk meramal nasibnya dan sebagainya, ya, itu tidak boleh karena mengarah kepada perbuatan musyrik. Ini Sayyidina Abu Bakar punya budaknya ini mantan peramal, bukan seorang peramal, tapi mantan peramal, dan mendapatkan harta dari ramalannya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Sayyidina Abu Bakar memuntahkan apa yang telah beliau masukkan ke dalam tubuhnya. Sehingga kata budaknya, hampir saja saya itu mengira bahwasanya rohnya Abu Bakar itu akan keluar setelah kita itu mau mati. Ya, saking Sayyidina Abu Bakar itu mengeluarkan sisa-sisa susu yang terlanjur dia minum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berdoa, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah aku memohon ampun kepadamu, wa a'tidhiru ilaika mimma hamalatil 'uruq wa khalatil am'a. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dan aku memohon kepadamu ampunan terhadap sesuatu yang telah menyatu ke dalam tubuhku dan yang telah masuk ke dalam tubuhku. Sungguh sudah dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar memohon ampun kepada Allah karena barangkali masih ada sisa-sisa susu itu yang masih ada di dalam tubuhnya Sayyidina Abu Bakar. Ini tingkat kewaspadaan Sayyidina Abu Bakar terhadap makanan. Bukan istilah alasan biasanya yang kita dengar, udah terlanjur masuk Pak Ustaz, udah terlanjur dimakan, udah terlanjur diterima, tak enak nak ditolak, tak enak nak dikeluarkan. Ternyata itu beresiko. Ini tingkat kewaspadaan orang itu berbeda-beda terhadap makanan-makanan yang haram. Ada yang tingkat kewaspadaannya itu ya kayak Sayyidina Abu Bakar, walaupun sudah masuk dikeluarkan. Ada yang tingkat kewaspadaannya itu cukup untuk menilai secara zahir. Ini budaknya udah tidak bekerja lagi sebagai seorang peramal, jadi halal. Karena itu dulu, sekarang tidak. Ada yang tingkat kewaspadaannya, walaupun dulu pernah bekerja sebagai seorang peramal, berarti harta yang dihasilkan itu tetap masih ada. Maka sebaiknya dihindari. Ini tingkat kewaspadaan yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kita berada tingkat kewaspadaan yang bagaimana? Jangan sampai tingkat kewaspadaan kita itu berada di 3H: halal, haram, haram. Ya. Mana ada orang seperti itu, halal, haram, hantam saja. Ya, tidak boleh. Wafil khabar annahu alaihi salatu wassalam ukhbira bidzalik. Ternyata kejadian ini sampai kepada baginda Nabi, dan Nabi SAW berkata, "Aw ma 'alimtum anna as-siddiq la yudkhilu jawfan illa thayyiba." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu tidak akan memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulutnya kecuali berasal dari yang baik. Ini jaminan daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalu Allahu salata imri'in fi jawfihi haram. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat dari seorang hamba selama di dalam tenggorokannya itu ada sesuatu yang haram. Selama di dalam tenggorokan, maksudnya itu selama di dalam perutnya itu terdapat sesuatu yang haram. Baik haram secara dzat atau haram secara illat, secara sebab. Haram secara dzat itu seperti minuman yang beralkohol, makanan yang mengandung alkohol, daging-daging yang diharamkan oleh Allah, itu secara dzat. Adapun haram secara illat, secara sebab, walaupun makanannya halal seperti beras, seperti daging sapi, daging kambing, daging
daging ayam, ikan, sayur, tempe, tahu, minuman kopi, susu, teh, jus, namun dibeli atau didapatkan dengan cara yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadahnya. Inilah resiko daripada mengkonsumsi makanan yang haram. Wa qala Sa'd radhiyallahu anhu, man arada an yukashifa bi ahwali siddiqin fala ya'kul illa halalan thayyiban wa la ya'mal illa fi sunnatin aw daruratin. Dikatakan oleh Imam Sahal radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkeinginan untuk mengetahui keadaan atau dibukakan tabir atau dibukakan penglihatannya kepada keadaan orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, maka hendaknya dia jangan sampai makan kecuali dengan makanan yang halal. Wala ya'mal, dan tidak bekerja, tidak beribadah, ya, kecuali melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tidak pernah meninggalkan maksudnya. Jadi orang-orang siddiq itu punya keadaan tersendiri. Kalau kita ingin mengetahui keadaan mereka, ya, dengan kacamata kita yang sekarang ini tidak akan bisa. Jadi keadaan mereka itu tertutup, terhalang. Sebab apa? Sebab dosa kita. Makanya ma'rifat kepada wali itu jauh lebih sulit daripada ma'rifat kepada Allah. Ya, ma'rifat kepada wali itu jauh lebih sulit daripada ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu jelas, sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, dan seterusnya. Tapi kalau ma'rifat kepada wali ini sulit. Kenapa? Karena sisi manusianya itu ada. Sama dengan kita. Mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka menikah, kita menikah. Mereka ibadah, kita ibadah. Tapi sisi kewaliannya tidak bisa kita ketahui, melainkan kita ini telah dibukakan oleh Allah batasan atau penghalang pandangan kita kepada mereka. Makanya sampai dikatakan la ya'rifu wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui hakikat seorang wali kecuali orang tersebut telah mendapat derajat kewalian. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikat seorang wali kecuali orang yang telah mendapat derajat hakikat kewalian. Karena makrifat kepada wali itu sulit. Makanya terkadang kita melihat kok ini dikatakan wali sih, tidak masuk akal. Lah kok ini bisa dikatakan wali? Ya, tidak logis. Oh, ini kok bisa dikatakan wali? Karena kita melihatnya dengan kacamata zahir. Masih terhalang kita. Maka ketika kita ingin melihat bagaimana kacamata batin, ya, dengan ahwalnya, dengan keadaannya, mukasyafah, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Diceritakan ada salah seorang anak yang apabila dia itu keluar dari rumah, maka dia terpingsan. Setiap keluar dari rumah pingsan, keluar dari rumah pingsan. Maka kemudian ditanyakan oleh orang tuanya kepada salah seorang ulama. Maka kemudian ulama ini menganjurkan bahwasanya agar ayahnya ketika membeli kurma itu mengambil satu kurma tanpa sepengetahuan si penjual. Nanti beli kurma, nanti ambil satu kurmanya, tapi jangan tahu penjual. Yang satu itu kasih makan anak ente. Saya yakin anak ente bisa keluar rumah. Ya, akhirnya sudah beli kurma. Ya, begitu penjual kurma ini mulai memasukkan kurma itu ke kantong plastik dibungkus, ternyata kurmanya diambil satu biji tanpa sepengetahuan pedagang kurma diambil. Begitu diambil, dibawa ke rumah, dikasih makan anaknya. Bukan yang dari kantong, tapi yang satu itu diambil, dikasih kepada anaknya. Begitu habis dimakan, ya, sang anak ini kemudian disuruh keluar rumah. Coba kamu keluar rumah.
Begitu keluar rumah main, tidak pingsan lagi. Akhirnya ditanyakan kembali kepada ulama ini. Ya, ayahnya berkata, wahai syekh, katanya, guru, betul, apa yang engkau sarankan telah saya lakukan. Anak saya bisa keluar rumah, tidak pingsan lagi. Apa kata ulama tersebut? Ya, engkau tahu anakmu itu setiap keluar rumah melihat bagaimana keadaan malaikat-malaikat Allah di dunianya, di alamnya. Sehingga anakmu itu tidak kuat melihat bagaimana wujudnya malaikat. Iya, karena Nabi saja ketika ditampakkan wujud malaikat yang sebenarnya, Nabi demam. Itu seorang Nabi, apalagi kayak kita. Makanya jangan ngaku bisa melihat malaikat. Ya, ada orang ngaku bisa melihat malaikat, tahu saya. Demam tidak demam, tidak percaya saya. Karena Nabi Muhammad tidak demam. Berbeda ketika malaikat itu merubah wujudnya. Seperti merubah wujudnya, bertemu dengan Nabi, menyamar seperti Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi, dan lain sebagainya. Itu Nabi tidak pingsan. Tapi ketika malaikat menampakkan wujud aslinya, Nabi itu demam. Hampir saja Nabi itu pingsan. Makanya turun surah Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut. Itu sebabnya. Ya, ini anak ini kemudian tidak pingsan. Maka kemudian ditanyakan, apa sebabnya? Sebabnya pandangan anakmu kepada alam malaikat sudah terhalang sebab apa? Sebab satu biji kurma yang kau dapatkan dengan cara yang tidak baik. Itu kurma, apalagi nasi bungkus. Ya, apalagi handphone, apalagi pakaian, apalagi kendaraan, apalagi rumah yang kita hadiahkan kepada anak-anak kita, tapi kita dapatkan dengan cara yang korupsi. Untuk apa? Belikan anak kendaraan, nilai hak orang lain. Untuk apa? Belikan anak rumah, mengambil hak orang lain. Untuk apa? Untuk membuat anak senang, bisa liburan ke luar negeri, bisa mendapatkan fasilitas yang layak, tapi didapatkan dengan cara yang haram. Ini sama halnya dengan kita menghalangi anak kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Ya, jangan kita berpikir bahwasanya membahagiakan keluarga itu adalah kewajiban, sehingga kita menghalalkan segala cara. Jangan terpengaruh dengan ihwal orang-orang yang membahagiakan keluarganya, sementara kita belum mampu. Akhirnya kita menghalalkan segala cara. Jangan. Ya, karena keluarga ini tanggung jawab kita. Kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan cara yang halal, dengan mendapatkan rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal ini akan apa? Akan menjadikan keluarga kita itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki yang haram kita berikan akan terhalang daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bekerja di tempat yang halal dan mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Agar apa? Agar hati kita ini diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Dan resiko makan makanan yang haram berarti secara tidak langsung kita itu telah menghalangi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. I'lam anna al-haram kulluhu khabith. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang tingkatan halal dan tingkatan haram. Jadi halal itu ada tingkatannya, haram juga ada tingkatannya. I'lam anna al-haram kulluhu khabith. Ketahuilah bahwasanya yang haram itu semuanya buruk bagi pelakunya. Ya, buruk bagi pelakunya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'anna alaihi nafsu. Yang namanya sesuatu yang baik itu akan menjadikan jiwa itu tenang. Sesuatu yang tidak baik akan menjadikan jiwa itu gelisah.
Sesuatu yang baik sedikit itu akan menjadikan kita tenang. Sesuatu yang buruk sekalipun banyak menjadikan kita itu tidak akan tenang. Begitulah Allah jadikan hakikatnya sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kita mendapatkan sesuatu yang baik walaupun nilainya kecil, tapi itu akan menjadikan kita itu tenang. Apanya yang tenang? Keadaan kita tenang, resikonya tidak ada. Yang masuk itu kemudiannya nyaman. Ya, tidak ada resikonya. Tapi sesuatu yang haram, kata Nabi SAW, wal ismu ma haka alai an-nafsu, akan menjadikan jiwa itu gelisah. Ini macam mana nak menyembunyikan ni, nak nampakkan biar tak diketahui orang, menghindar supaya tidak diperiksa, begini supaya tidak diaudit. Apa yang harus saya lakukan supaya semuanya bungkam, supaya semuanya diam? Apa yang harus saya kerjakan supaya orang mengira saya ini tidak begini dan sebagainya? Gelisah. Tapi kalau sesuatu yang halal, sesuatu baik, apa yang mau digelisahkan? Apa yang mau dikhawatirkan? Karena mendapatkannya dengan cara yang halal. Yang Ghazali mengatakan, "I'lam anna al-haram kulluhu khabith." Semua yang haram itu adalah buruk. Buruk bagi siapa? Bagi pelakunya. Illa anna ba'dahu akhbath min ba'din. Tapi dari sekian banyak keburukan itu ada yang paling buruk. Dari segala macam keburukan ada yang paling buruk. Wal halal kulluhu thayyibun illa anna ba'dahu atyab. Dan segala sesuatu yang halal itu semuanya baik, tapi di antara yang baik ada yang paling baik. Fa awwalud darajah wa aqalluha, tingkatan yang pertama dan yang paling mudah untuk kita ketahui. Nah, ini tingkatan yang pertama yang paling mudah untuk kita ketahui. Artinya cukup gamblang, cukup jelas hukumnya. Orang awam pun tahu. Nah, sebagaimana yahtariza mimma yuftil fuqaha bitahrimihi, yaitu kita harus membatasi diri kita dari sesuatu yang telah difatwakan haram oleh ahlinya. Nah, seperti MUI telah mengharamkan beberapa makanan, minuman, ya, itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk mengetahui hukumnya. Jadi tidak perlu lagi kita itu bertanya kepada yang lain, karena sudah diputuskan. Oh, ini halal, oh ini haram. Jadi tidak perlu lagi kita gelisah. Seperti apa? Seperti kemarin yang sempat heboh itu kasus kopi luwak, ya kan? Kopi luwak. Oh, dia mengatakan haram dan sebagainya. Akhirnya MUI memutuskan kopi luwak itu halal selama biji kopi dengan kotoran luwak itu dipisahkan. Karena ketika luwak memakan biji kopi, itu biji kopi tidak hancur tapi utuh. Pandai pula luwak ni ya. Nah, itu herannya saya. Ya, tidak hancur tapi masih utuh. Enak lagi, Pak. Nah, mahal lagi. Tapi bukan luwak-luwakan. Ya, kopi paling mahal. Itu tidak hancur. Jadi oleh ahlinya bisa dipisahkan mana yang masih murni, ya, biji kopi, mana yang kotoran luwak. Dipisahkan kemudian menjadi halal. Hukum semulanya mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Sesuatu yang terkena najis itu bisa disucikan selama dia itu tidak larut dan tidak menyatu. Tapi kalau larut menyatu tidak bisa dipisahkan, seperti air putih kemasukan kencing binatang, kan tidak bisa dipisahkan. Nah, kita saring pakai penyaring teh, tidak mungkin. Ya, maka dihukumnya apa? Najis, tidak bisa dikonsumsi. Begitu juga dengan makanan. Andaikan seperti daging kurban, kita dikasih daging kurban atau kita dapat jatah kurban, dagingnya, tulangnya sudah kita cuci, kita simpan di freezer. Begitu kita mau masak, ada darahnya. Ini darahnya dimakfu. Ya, darahnya
dimaafu, tidak usah kita cuci lagi, masa? Tapi ada darahnya Pak Ustaz, darahnya sudah dimaafu. Dimaafu itu artinya dimaafkan. Ya, kenapa? Karena darah yang ada di dalam daging itu sudah tidak mengalir. Makanya sebagian mengatakan bahwasanya dimaafu. Atau barangkali ada belantungnya, ada ulatnya, tidak menjadikan daging itu lantas haram untuk dikonsumsi. Tinggal kita menyingkirkan ulatnya. Nah, seperti itu, mudah untuk diketahui, gampang. Kata Imam Ghazali di sini, wa ashaluha wa aqalluha, paling mudah untuk diketahui manakala sesuatu itu sudah divonis hukum tertentu oleh ahli fatwa. Ad-darajatul tsaniyah, tingkatan yang kedua. Ini tingkat kewaspadaan terhadap sesuatu. Kalau tingkat pertama tadi itu tingkatan orang awam. Jadi sandarannya kepada fatwa para ulama. Jadi kata ulama halal, dia tetap konsumsi. Sampai ada fatwa haram. Ketika ada fatwa haram, maka tidak mau konsumsi. Nah, itu kehati-hatian, kewaspadaan tingkat yang pertama, paling rendah. Ini umumnya harus dimiliki oleh kita orang awam. Nah, jangan sampai misalkan MUI sudah memfatwakan, atau kita bilang apa? MUI ya Pak. Ya, tidak boleh. Kalau memang seperti ini, maka kita harus siap menanggung resikonya. Ad-darajatul tsaniyah wara'us shalihin. Derajat yang kedua, tingkatan yang kedua adalah waraknya orang-orang soleh. Wara itu artinya adalah bentuk kehati-hatian. Bagaimana bentuk kehati-hatiannya orang soleh? Al-imtina' amma yatatarraqu ilaihi ihtimalut tahrim wa in kana al-mufti yurakhisu fihi bina'a 'ala zahir. Ini tingkatan orang-orang soleh sebagaimana yang pernah saya ceritakan, apa yang dialami oleh ayahnya Imam Abu Hanifah dan apa yang dialami oleh Imam Nawawi. Ini waraknya orang soleh. Imam Nawawi pengen makan apel, mau meninggal. Begitu dihadirkan apelnya tidak mau dimakan. Ternyata diketahui bahwasanya apel tersebut adalah merupakan milik petani yang diambil paksa untuk dibeli murah oleh penguasa. Kemudian penguasa jualnya dengan harga mahal. Ini waraknya Imam Nawawi, tidak mau makan apelnya. Kenapa? Karena petani menjual barangnya itu bukan dalam keadaan sukarela, tapi dalam keadaan paksa. Padahal apelnya halal enggak? Apel halal enggak? Semua apel halal. Mau apel Malang, apel Washington, semua halal apel, buah-buahan. Tapi prosesnya itu yang tidak baik. Ini waraknya Imam Nawawi. Nah, sehingga apa? Imam Nawawi tidak mau makan apel yang dihadirkan, walaupun pada saat itu Imam Nawawi ngebet ingin sekali makan apel. Dan pada akhirnya apa yang didapatkan oleh Imam Nawawi? Imam Nawawi mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimimpikan oleh murid-murid beliau. Itu tingkat kewaspadaannya orang soleh. Jadi bukan melihat zatnya saja, oh ini halal, tapi melihat dan mengetahui bagaimana keadaan untuk mendapatkan barang tersebut. Ya. Wa in kana al-mufti yurakhisu fihi bina'an 'ala zahir. Walaupun ya segenap para ahlinya mengatakan itu halal. Apel, siapa yang bilang apel itu haram? Tidak ada. Baik dokter, baik ulama, baik pakar kesehatan, tidak ada yang melarang untuk mengkonsumsi apel. Tapi kenapa Imam Nawawi enggak? Karena Imam Nawawi tahu bagaimana cara orang untuk mendapatkan apel. Itu tingkatan yang kedua. Ad-darajatus tsalitsah ma la tuhrimuhu al-fatwa wa la syubha fi hillihi walakin yakhafu minhu ada'uhu ila muharramin. Yang ketiga ini adalah tingkatan kehati-hatian, waspadanya orang terhadap sesuatu sekalipun tidak ada fatwa haram. Fatwa haram tidak ada.
dan tidak ada indikasi syubhat. Ya, tidak ada indikasi syubhat. Akan tetapi tidak mau mengkonsumsi barang tersebut. Kenapa? Karena khawatir jatuh dalam keharaman. Ini bukan saja makanan, termasuk alat. Ya. Kenapa tidak mau memakai alat ini? Kenapa tidak mau melakukan ini? Bukan karena fatwa haram, bukan karena ada indikasi syubhat, tapi khawatir ketika saya menggunakan alat ini saya terjerumus dalam keharaman. Ini contoh saja, misalkan apa? Main biliar. Apa main biliar itu? Tidak ada fatwa main biliar haram. Tidak ada kan? Tidak ada, karena biliar itu bagian daripada olahraga. Ada syubhat tidak dalam biliar? Tidak ada syubhat. Kalau yang punya biliar jelas, yang mainnya juga jelas. Asalkan yang tidak boleh itu apabila apa? Yang main laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh. Campur itu tidak boleh. Laki-laki, perempuan yang perempuan. Ya kan? Tapi kenapa menghindar? Karena khawatir ketika main biliar itu akan cenderung melalaikan kewajibannya kepada Allah. Atau barangkali ada kecenderungan untuk berjudi, atau barangkali ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, maka ditinggalkan. Ini tingkat kewaspadaan yang ketiga. Bukan lagi melihat sesuatu itu halal haram, bukan lagi melihat sesuatu itu ada syubhatnya, tapi melihat sesuatu itu ada menjurus kepada keharaman. Sebab menjurus kepada keharaman maka ditinggalkan. Ini tingkat kewaspadaan yang ketiga. Dan yang semacam ini banyak. Ya, yang semacam ini banyak, terutama hobi-hobi yang mengarah kepada keharaman. Mohon dihindari. Jangan sampai kita itu suka hobi yang melalaikan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai kita itu suka hobi yang justru hobi tersebut akan mengarahkan kepada keharaman. Ya, tinggalkan semua hobi yang tidak bermanfaat, yang melalaikan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang mendekatkan kita kepada keharaman. Walaupun hukumnya boleh, mubah. Entah itu olahraga, entah itu hanya untuk menghibur diri. Ya, karena dikhawatirkan akan menjurus pada keharaman. Wa huwa tarkun ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Kenapa diajak main biliar tidak mau, diajak main gerambol tidak mau? Kenapa tidak mau? Padahal kita tidak bertaruh, padahal kita tidak ada menyediakan minum-minuman keras, padahal tidak ada unsur judi. Alasannya adalah tarku ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang ditetapkan tidak berdosa, tidak mengandung dosa, karena khawatir akan melakukan sesuatu yang dosa. Meninggalkan sesuatu ini sulit, meninggalkan sesuatu yang dihukumi tidak berdosa karena khawatir suatu saat akan terjerumus dalam dosa. Ini tingkat kewaspadaan yang ketiga. Padahal tidak dosa, tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya yang terlibat, itu resikonya akan mendapatkan dosa. Ya. Ad-darajatul rabi'ah, tingkatan yang keempat, ma la ba'sa bihi aslan. Tidak ada dosa sama sekali. Wa la yakhafu minhu ay yu'addi ila ma bihi ba'sun. Akan tetapi, ya, tidak ada dosa sama sekali, dan tidak ada kekhawatiran atau tidak ada indikasi untuk mengarah kepada dosa. Walakin yatanawalu li ghairillahi ta'ala. Tapi dia khawatir kalau dia lakukan ini, kalau dia makan ini, kalau dia gunakan ini, khawatir akan lalai kepada Allah. Ini faktornya bukan dosa, dan faktornya bukan mengarah kepada dosa, tetapi faktor utama dia meninggalkan karena takut lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala 'ala niyati taqwa bihi 'ala ibadah, dan khawatir yang dia gunakan itu tidak ada niat di dalamnya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah dialami oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang menulis syair yang biasanya dibaca ketika penutupan majelis taklim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina. Itu beliau yang menulis. Beliau ini komitmen dengan waktu. Suatu kali muridnya itu saking sayangnya kepada beliau menghadiahkan jam. Ya, menghadiahkan jam. Jam dulu itu diputar dulu, baru kemudian detiknya itu bergerak. Diputar baru bergerak. Akhirnya diterima sama beliau, diberikan jam. Begitu diberikan jam, hari pertama dilihat sama muridnya masih dipakai. Hari kedua masih dipakai. Hari ketiga tidak pernah lagi dilihat. Guru ini pakai jamnya. Akhirnya kata muridnya, beranikan untuk nanya, guru, saya lihat sudah tidak pernah lagi pakai jam. Kemana jam yang kemarin kita hadiahkan? Kata gurunya, jamnya mati, tak ada bergerak lagi. Kata murid, coba bawa ke sini dilihat. Diputar. Oh, ini tidak mati guru, cuman harus diputar dulu. Diputar, baru kemudian dia berjalan. Detiknya itu berjalan jarumnya. Oh gitu, kata gurunya. Kalau seperti itu, sebaiknya jangan hadiahkan saya jam, karena untuk memutarkannya perlu waktu. Dan saya khawatir, ya, memutarkannya ini menjadikan saya lalai kepada Allah. Jadi ketimbang saya habiskan waktu untuk mutar jarum jam ini, lebih baik saya gunakan untuk membaca kitab. Gimana? Orang yang semacam ini masih ada. Bukan yang ada di zaman itu saja, tapi zaman ini masih ada. Hanya saja keadaan mereka oleh Allah ditutup. Ya, sebab apa? Sebab kita belum mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Bayangkan, untuk memutar jam saja, ya, ditinggalkan. Padahal mutar jam ini hukumnya apa? Halal, tidak haram, kecuali mutar jam orang. Ya kan? Ini mutar jam kita sendiri. Untuk mutar jam saja, dia tinggalkan. Bukan perkara yang haram, bukan perkara yang syubhat, tapi khawatir mutar jam ini akan melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya dikasih jam, ya saya terima. Nah itu, tingkatkan kewaspadaan orang-orang soleh itu berbeda. Awi yatatarrabu ila asbabihil musahhala lahu karahiyat tahrimu aw ma'siyah wal imtina' minhu warqus siddiqin. Jadi tadi itu wara', kehati-hatian, ya, manusia itu berbeda-beda. Ada tingkatan waroknya orang awam yang bersandar kepada fatwanya ulama. Ada tingkatan waroknya orang-orang soleh yang bukan melihat sesuatu itu halal atau haram, tetapi sekalipun sesuatu itu boleh, namun bisa berpotensi menjerumuskan dirinya kepada yang haram, maka dia tinggalkan. Ada juga waroknya orang-orang yang istimewa, yaitu waraknya orang yang mereka itu tidak menggunakan dan tidak memakai sesuatu karena khawatir lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun warak yang paling tertinggi adalah waraknya orang-orang siddiq, yaitu waraknya orang yang mereka itu tidak mau menggunakan sesuatu yang sehingga memudahkan mereka, menjadikan mereka itu lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, tingkat kewaspadaan
yang berbeda-beda untuk kita ambil pelajaran dan untuk kita praktek di dalam kehidupan agar kita ini selamat. Dan insya-Allah selanjutnya Imam Ghazali akan menjelaskan ya, bukan lagi tingkat keharaman tapi tingkat syubhat. Karena syubhat ini banyak jenisnya. Ya, akan dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana tingkatan-tingkatan syubhat. Jadi kalau tadi itu tingkatan-tingkatan apa? Tingkatan-tingkatan keharaman atau kehalalan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari segala sesuatu yang haram, dari segala sesuatu yang terindikasi haram, dari segala sesuatu yang mengarahkan kepada keharaman, dari segala sesuatu yang menjadi sebab untuk mendapatkan yang haram. Semoga Allah jauhkan kita itu semua dan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal, untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, untuk memudahkan kita mendapatkan sesuatu yang ada indikasi halal. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah, keselamatan dalam mencari nafkah, keselamatan di dalam menjalankan amanah, keselamatan dalam mendapatkan sesuatu. Dan semoga Allah jadikan apa yang kita dapatkan dari cara yang halal dan sebab yang halal semuanya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyaksikan live kami. Ceramah dari Bapak Ustadz Sobir Ismail SHI. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri live saya pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.